Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bersama lagi dengan saya Mr. Teach. Kali ini, kita melanjutkan belajar tentang syarat-syarat sholat. Anak-anakku semua, perlu kalian ketahui, ada 8 syarat sholat. Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Halo anak-anak, mari kita dengarkan mengenai syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat itu ada 8. Yang pertama adalah suci dari hadas. Hadas itu dibagi menjadi 2 anak-anak. Yang pertama adalah hadas kecil. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas kecil yaitu hadas yang mewajibkan orang itu harus berwudu. Sedangkan hadas besar itu adalah hadas yang mewajibkan orang itu harus melakukan mandi jinabah. Yang kedua, syarat-syarat sholat, yaitu adalah suci dari najis pada pakaian, tubuh, dan tempat sholat. Maksudnya, pakaian yang akan kita gunakan untuk sholat itu harus terhindar dari najis. Tubuh kita juga harus terhindar dari najis jika kita akan melaksanakan sholat. Dengan cara, pertama, mandi. Yang kedua, dengan cara berwudu. Sedangkan, suci dari najis pada tempat sholat adalah tempat yang kita gunakan untuk sholat seperti di musola, di masjid, harus kita yakini bahwa di situ tidak ada najis. Syarat-syarat sholat yang ketiga adalah menutup aurat. Anak-anak, aurat itu diperjelas bahwa untuk aurat orang laki-laki dalam sholat maupun di luar sholat, auratnya yaitu antara pusar dan lutut. Sedangkan untuk perempuan, aurat di dalam sholat adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua tapak tangan. Itu aurat orang perempuan di dalam sholat. Syarat-syarat sholat berikutnya, yaitu yang keempat adalah menghadap kiblat. Anak-anak perlu kita ketahui, kiblat itu adalah arah di mana kita melakukan sholat. Yang dimaksud kiblat di sini adalah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram atau di Makkah. Seorang jika sholat dekat dengan Ka'bah, maka ia harus yakin telah menghadap Ka'bah. Dan yang kedua adalah apabila jauh dari Ka'bah seperti kita yang ada di negeri Indonesia ini, maka kita bisa menggunakan alat bantu seperti kompas untuk menentukan arah kiblat, karena Indonesia ada di sebelah timur, sedangkan Makkah ada di sebelah barat dunia, maka seluruh rakyat Indonesia atau warga Indonesia seperti kita yang ada di Indonesia itu sholat menghadap ke kiblat dengan arah ke barat. Yang kelima, anak-anak adalah syarat-syarat sholat, masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat ini ditandai dengan, kalau di masjid, di musala itu adalah adanya suara azan atau panggilan azan, menandakan bahwa waktu masuk sholat telah tiba. Yang keenam, mengetahui fardu sholat. Yang ketujuh,
tidak boleh menganggap fardu sholat sebagai sesuatu yang sunnah. Contohnya, fardu sholat takbiratul ihram. Bahwa takbiratul ihram itu adalah sesuatu yang fardu atau wajib. Maka tidak boleh kita meninggalkan takbiratul ihram dalam sholat. Yang terakhir anak-anak, yang kedelapan adalah syarat-syarat sholat, yaitu menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja anak-anak hal-hal yang membatalkan sholat? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Contohnya, pada waktu sholat kita makan dan minum, itu akan membatalkan sholat. Contoh yang kedua, hal-hal yang membatalkan sholat adalah keluarnya angin atau biasanya disebut kentut. Anak-anak, syarat-syarat sholat yang kita pelajari ada 8. Nanti setelah ini akan ada pertanyaan untuk anak-anakku semua yang berkaitan dengan materi yang kelima ini, seri yang kelima Pobo Fikih. Pertanyaan nanti akan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama untuk kelas 1, 2, dan 3. Dan pertanyaan yang kedua adalah untuk kelas 4, 5, 6. Anak-anak, tiba saatnya, saya Mr. Teach, akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 3, coba kalian sebutkan syarat-syarat sholat. Pertanyaan yang kedua, untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6. Nomor 1 coba kalian sebutkan syarat-syarat sholat. Nomor 2 coba kalian sebutkan hal-hal yang membatalkan sholat. Anak-anak tetap semangat belajar, bersama orang tua kalian pasti bisa. Sampai jumpa lagi, dengan saya Mr. Teach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.